Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh hadir di tempat ini. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Di dalam perlindungan-Mu sepanjang malam kami dapat tidur dengan baik. Dan pagi ini kami dapat beribadah Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan ibadah kami pada pagi ini dapat berjalan dengan baik. Karena kami mengundang kuasa-Mu datang di tengah-tengah kami. Dan menyertai kami dalam pelayanan kami pada pagi ini. Biarlah kami serahkan semua pembawaan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Baik juga sebentar akan pujian dan juga kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah 1 minggu kita beraktivitas, saatnya kita berkumpul, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita satukan hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Wajah-Mu temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Kau Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita katakan sama-sama, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau begitu indah Yesus. Penuh Terima kasih kasih Tuhan. dan sayang. Kau Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Puji nama Tuhan. Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita, amin. Kita sungguh bersyukur, kita bangga punya Bapa yang luar biasa. Kita punya penolong yang setia. Kita punya juru selamat yang begitu mengasihi kita, amin. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Haleluya. Siapkan hatimu lebih lagi, kita mau bersorak bagi Allah kita. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, tujuan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Hanya Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita mau bersorak, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu.
Namamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Puji namamu. puji namamu. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sorak Hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak Hosana. Terpujilah namamu. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Sorak Hosana. Haleluya. Kita mau berglory bagi Allah Glory kita. bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak Hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Sorak Hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak Hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Sorak Hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak Hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang meriah. Siapa yang bangga kita punya Allah yang luar biasa. Beri kemuliaan dulu kepada Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Mari bersorak bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang katakan sekali lagi, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan hirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan sekali lagi, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hey. Haleluya. Jika Allah beserta kita, yang ada di tengah-tengah kita, dan rohnya memberikan sukacita yang luar biasa. Amin. Katakan
jemaat Tuhan yang merasakan sukacita. Oh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti laut menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti laut menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti laut menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti laut menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti laut menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti laut menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti laut menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti laut bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti laut menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti laut menari. Bukan menari seperti laut menari. Bukan menari seperti laut menari. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk. Tapi kita masih tetap memuji nama Tuhan. Saya ingin bertanya, selama 2 tahun kita mengalami masa pandemi, kita lebih banyak di rumah. Apa perubahan signifikan yang terjadi atas kita? Atas diri kita? Uban, bener gak? Bener gak? Udah disemil. Yang kita sadari pertama kali dari perubahan visi kita adalah bertambahnya uban. Ya, banyak orang yang khawatir, gila nyisir uban. Pindah ke sini uban lagi. Tetapi firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 31 mengatakan bahwa rambut putih adalah mahkota yang indah. Amen. Yang didapat dalam jalan kebenaran. Amen. Ya. Jadi kita harus menunggu lama untuk mendapatkan rambut putih kita. Ya. Dan rambut putih itu juga mengingatkan kita akan satu firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat 4 yang mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Amen. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Amen. Mau digendong Tuhan saudara? Amen. Mau tetap ditanggung sama Tuhan? Dipelihara sama Tuhan? Diselamatkan Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kita nyanyikan sekali lagi. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku percaya akan dia. Aku percaya akan dia, sang perisaiku. Aku percaya akan dia, tanggung selamatku. Aku percaya akan dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku
percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Sekarang kembali saya undang untuk kita sekalian bangkit berdiri. Saya ingin kita menyanyikan lagu Sampai Masa Tuamu sekali lagi, tapi kali ini kita akan kembalikan, kita akan katakan kepada Tuhan, sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutku, Engkau menggendong aku. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dan setiap janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan akan selalu menyertai kita. Sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutku, Engkau menggendong aku. Engkau telah melakukannya dan mau menanggung aku terus. Yesus mau memikul aku dan menyelamatkanku. Sampai masa tuaku, sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutku, Engkau menggendong aku. Engkau telah melakukannya dan mau menanggung aku terus. Yesus mau memikul aku dan menyelamatkanku. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi tanpa musik. Kita balikan firman ini kepada Tuhan. Sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap Dia. Sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutku, Engkau menggendong aku. Engkau telah melakukannya dan mau menanggung aku terus. Yesus mau memikul aku dan menyelamatkanku. Sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutku, Engkau menggendong aku. Engkau telah melakukannya dan mau
dan menyelamatkanku. Sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutku, Engkau menggendong aku. Engkau telah melakukannya dan mau menanggung aku terus. Yesus mau memikul aku dan menyelamatkanku. Sampai masa tua kita, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita seperti yatim dan piatu. Tuhan mengirimkan penolong kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Mari kita akan lanjutkan pujian kita akan nyanyikan. Ajarku berharap Tuhan hanya kepadamu. Sampai masa putih rambutku, ajar aku untuk tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah langkah kami selalu Tuhan. Pimpin
untuk kita berharap hanya kepada Tuhan. Untuk kita tetap berserah. Mungkin doa kita belum dijawab pada saat ini. Mungkin kita perlu ada kebutuhan yang mendesak. Dan doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Lagu ini mengajarkan kita untuk terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan mendengar setiap doa yang terucap dari mulut kita. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita Tuhan memperhatikan dan Tuhan menjawabnya. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Dan Tuhan ada di tempat ini pada saat ini. Dan Tuhan sedang mendengarkan setiap pujian dan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa ucapan syukur. Berterima kasihlah untuk semua yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada seperti saat ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita sanggup, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup, berarti masih ada rencana Tuhan yang belum selesai bagi kita semuanya. Dan semua yang Tuhan tetapkan kepada kita adalah yang terbaik. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang berharap kepadanya. Dan yang terutama, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan sanggup membelah laut untuk menyelamatkan bangsa Israel yang dikejar oleh Mesir, Allah yang sama yang akan menyelamatkan kita, saudara. Allah yang sama yang akan mencukupi setiap yang kita butuhkan. Allah yang sama yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Allah yang telinganya selalu mendengarkan semua doa-doa kita. Mari naikkan doa kita kepada Dia. Mari ucapkan syukur kita kepada Dia. Karena Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau sanggup menyelamatkan umat-Mu, kami percaya Engkau juga sanggup menyelamatkan kami saat ini. Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah Tuhan jadikan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Biar ajar kami untuk kami boleh selalu berharap, kami boleh bersandar Tuhan. Kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, karena kami tidak mampu sendiri. Sertailah kami selalu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Kau akan tetap menggendong kami walaupun sampai masa putih rambut kami. Sampai kekuatan kami hilang, Kau tidak pernah berubah, Kau akan tetap menggendong kami. Kau tetap akan menyelamatkan kami. Kau akan mendukung kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu, karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan anakmu mungkin saat ini datang dengan tubuh yang kurang sehat. Mereka boleh pulang dengan tubuh yang sehat yang sudah Tuhan sembuhkan. Mereka yang datang dengan membawa kebutuhannya, Tuhan kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati sampai berkelimpahan. Yang membutuhkan kekuatan baru, Tuhan mereka akan pulang dengan jiwa yang sudah disegarkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan, kiranya Roh-Mu terus beracara di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Melawat kami, dan juga berfirman kepada kami lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terimalah pujian kami yang sederhana yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Untuk ibadah kami Tuhan hingga pertengahan ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini layak di hadapan-Mu Bapa. Dan kiranya persembahan kami ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa taat Tuhan. Memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang sudah memberikan saya undang bangkit berdiri. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan
Terima kasih untuk pujian yang dibawakan oleh paduan suara. Dan sekali lagi shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan buka hati kita. Biarlah hati kita ini sebagai seorang murid yang mau menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita akan duduk diam dan kita akan ditolong pada pagi ini dengan Bapak Pendeta Jason. Mari saya persilakan Pak. Mari kita semua berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap buat firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Sertai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar firman-Mu menjadi bekal kami, menjadi kekuatan kami, menjadi kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Senang sekali bisa ada lagi di sini menyampaikan firman Allah. Terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan. Luar biasa pemain musik, seorang song leader singer. Saya baru dengar tadi, wah pecah suaranya enak sekali ya. Saya musisi jadi senang kalau dengar ada yang bagus begitu. Oke ya. Beberapa minggu lalu penyanyi si Jason di sini ya Pak ya. Wah saya ikutin di di Facebook GSJA Mangga 2 dan saya lihat wah luar biasa. Kebetulan nama kita sama. Baik, kita akan langsung kepada firman Allah. Tapi sebelum masuk ke firman Allah saya ada satu cerita. Jadi ada satu misionaris datang ke Indonesia. Dan dia 4 tahun pelayanan di sini. Keliling kemana-mana, khotbah kemana-mana. Terus dia pulang ke Amerika setelah 4 tahun. Dan sampai di sana setelah selesai gembala sidang berkhotbah, dia diminta untuk doa tutup. Nah, dia diminta untuk doa tutup, tapi dia diminta doa tutup pakai bahasa Indonesia. Sedangkan dia di Indonesia khotbahnya translate terus. Jadi ada penterjemah, jadi dia itu tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Yang dia tahu hanya berhitung dari 1 sampai 10. Lalu dia berusaha untuk menolak, tapi semua jemaat kasih semangat, ayo doa pakai bahasa Indonesia. Mereka minta dia untuk doa pakai bahasa Indonesia. Kemudian karena dia lihat jemaat semua sudah minta dia khotbah pakai bahasa Indonesia, maka berdoalah dia. Dia berpikir dalam hati mereka semua tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi dia berdoa. Dia bilang 1, karena dia hanya tahu menghitung. 2, 3, dia mulai naikin suara kan. 4, 5, sampai 10. 10, in Jesus name, amen. Lalu dia berdiri di depan seperti biasa, dia jabat tangan, mereka bilang, wah doanya penuh dengan urapan. Padahal doanya hanya berhitung, mereka bilang, wah doanya penuh dengan urapan, kita diberkati, terima kasih, terima kasih. Tiba-tiba ada seorang kakek datang jabat tangan. 11, 12, 13. Ternyata ada orang yang bisa bahasa Indonesia di situ.
Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa ternyata dia di Indonesia itu tidak cukup punya pengaruh kepada dia supaya dia bisa berubah sedikit untuk bisa berbahasa Indonesia. Dan selama 4 tahun dia tidak berbahasa Indonesia. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Mengenai bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini bukan bekerja baru pada Kisah Para Rasul 2. Tapi justru Roh Kudus sudah bekerja pada awal penciptaan. Di situ dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang. Roh Allah ini juga Roh Kudus. Ini oknum yang sama. Di situ dikatakan bahwa dia melayang-layang. Nah, dalam bahasa asli dikatakan di situ bahwa pakai bahasa aslinya itu mereketes yang artinya melayang-layang, tapi artinya juga bekerja, tapi artinya juga mengerami. Dan waktu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengerami, Allah Bapa berfirman, maka dunia yang tadi kacau balau menjadi teratur, menjadi baik, menjadi terang, menjadi indah. Jadi kita lihat di sini bahwa Roh Kudus waktu dia bekerja maka sesuatu yang baik akan terjadi. Orang bule ini dia ada di Indonesia, tapi tidak bisa mengubah apa-apa di dalam kehidupannya. Dia tetap tidak bisa bahasa Indonesia. Dia tetap tidak menghasilkan sesuatu yang baik sebenarnya di dalam kehidupannya. Saya datang ke Jakarta tahun 2003. Habis kuliah, selesai kuliah saya langsung ke sini. Saya ambil lagi sekolah Alkitab, kuliah Alkitab. Jadi saya kuliah 2 kali. Satu ekonomi, satu ambil sekolah Alkitab. Saya kesini untuk ambil sekolah Alkitab sambil bikin rekaman. Sambil bikin rekaman. Dan kami waktu itu datang kan saudara, mungkin saudara sampai sekarang saudara masih rasa logat daerah saya masih sedikit berasa ya. Tapi waktu saya datang itu lebih parah. Jadi kami karena tidak tahu jalan. Mau ke tempat rekaman tidak tahu jalan. Jadi kami waktu itu belum ada Google Map ya. Jadi kami harus berhenti-berhenti untuk nanya. Kami mau cari tempat rekaman kami itu di Kalideres. Akhirnya karena kami sudah kesasar tidak tahu Kalideres di mana. Maklum baru datang. Jadi kami berhenti tanya ke orang. Mas, Kalideres di mana ya? Tapi saya bukan nanya Kalideres karena logatnya masih bagian timur. Saya bilang begini, Mas, Kalideres di mana? Kalideres, ya kan? Karena logat bagian timur. Ada orang bagian timur di sini atau orang Batak itu mirip kita logatnya. Orang Batak, orang bagian timur, orang Ambon itu mirip logatnya. Lalu karena saya lihat mukanya bingung, saya memperjelas pertanyaan saya bilang, Kalideres di mana? Dia makin bingung. Lalu dia berpikir sedikit lama langsung dia bilang begini, oh Kalideres ya mas. Iya, itu. Oh mas maju sedikit, nanti depan ada belok kanan, ikutin jalan, pokoknya dia udah jelasin semua. Saudara, Jakarta tidak mampu merubah orang timur. Untuk logatnya menjadi lebih baik. Kita logatnya tetap sama sampai sudah puluhan tahun di sini. Jadi saya pikir logat saya sudah hilang. Tapi ternyata beberapa orang berkata bahwa logatnya masih ada. Saya pikir bagaimana ya? Apa kebanyakan makan jagung di timur? Sampai iya, kita besar dengan makanan pokoknya jagung. Jadi beginilah kita. Mungkin lidahnya jadi kaku ya, karena orang Jawa makan beras lidahnya lebih lembut. Kita bawaannya makan jagung, makin keras jagung itu makin kita suka. Jadi itulah orang timur. Tapi yang saya mau kasih tahu, saya ada di Jakarta begitu lama, tapi Jakarta tidak bisa mempengaruhi logat saya untuk jadi lebih baik.
Paling kasihan saya lihat anak perempuan saya. Karena dia suka sekali bahasa Kupang. Saya bilang, aduh kasihan kamu ya nak ya. Karena kamu tinggal di Jakarta tapi yang kamu suka pakai itu bahasa Kupang. Kalau anak laki saya masih logatnya masih enak didengar. Anak perempuan saya dia nggak suka logat Jakarta. Jadi dia lebih suka pakai logat bagian timur. Nah tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dia akan menghasilkan hal-hal yang baik. Karena dikatakan bahwa Roh Kudus ada, dia bukan sekedar melayang-layang. Tapi dia bekerja dengan efektif dan dia mengerami. Dan waktu dia mengerami, maka dunia menjadi indah, dunia menjadi baik. Bapak Ibu saudara-saudara membayangkan kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka hidup kita akan menjadi baik, akan menjadi benar, akan berkemenangan. Dan saudara tahu bahwa manusia pertama itu mereka diciptakan sudah ada mata, sudah ada hidung, sudah ada telinga, tapi mereka masih seperti patung. Karena mereka belum hidup. Kemudian firman Allah berkata bahwa Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia, kemudian manusia yang tadinya patung itu bisa menjadi makhluk hidup. Nah, kata nafas di sini itu berasal dari bahasa aslinya itu ruah. Bahasa Arabnya ruh. Jadi bahasa Indonesianya roh. Jadi bahasa Indonesia ini ada pengaruh dari bahasa Arab. Nah, begitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud nafas di dalam Alkitab itu Allah menghembuskan rohnya. Waktu Allah menghembuskan rohnya, manusia yang tadinya bukan makhluk hidup, dia hanya patung, dia menjadi hidup karena ada hembusan roh. Makanya kalau kita melihat di melayat, ada acara melayat di situ dikatakan roh kembali kepada Tuhan. Iya kan? Tubuh kembali kepada tanah. Kenapa waktu roh itu keluar dari kita, maka kita mati. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang luar biasa berbicara mengenai Roh Kudus, namanya Daud. Dia orang Perjanjian Lama tapi dia berbicara seperti pribadi Perjanjian Baru. Karena dia berkata bahwa jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya dia bilang, Tuhan, masalah mau datang, hukuman mau datang, silakan. Mau menghantam saya, silakan. Mau menghantam keluarga saya, silakan. Apapun masalah itu silakan. Tapi Tuhan tolong jangan ambil rohmu daripadaku. Luar biasa. Makanya Daud ini pelayanannya luar biasa. Mazmur-mazmurnya luar biasa. Karena dia lebih memilih hidup di dalam masalah, tapi dia tetap memiliki roh Allah. Tapi hidup daripada hidup di luar masalah, tapi dia tidak punya roh Allah. Makanya Yesus tidak malu disebut keturunan Daud. Dari keturunan Daud lahirlah Yesus. Satu kehormatan yang luar biasa. Kenapa Daud lebih memilih ada di dalam masalah dan tetap memiliki Roh Kudus? Dia tidak mau mendukakan Roh Kudus daripada dia hidup enak, memilih hidup enak tanpa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, apa yang terjadi jika kita memiliki kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, jika kita penuh dengan Roh Kudus? Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia ini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jadi waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, dia akan menginsafkan kita akan dosa. Kita akan sadar bahwa kita harus meninggalkan dosa. Kita akan sadar bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran.
Dia akan menyadarkan kita untuk hidup dalam kebenaran, akan menyadarkan kita untuk meninggalkan dosa. Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Makanya kita perlu sekali Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, apalagi kita ada di kota besar, gampang sekali kita main-main dengan dosa. Gampang sekali orang terlibat di dalam pornografi karena tidak ada yang tahu. Kita dengan HP di dalam kamar tidak ada orang tahu. Telusuri TikTok hanya untuk lihat perempuan cantik. Tidak ada orang tahu. Itu dosa tidak? Itu yang namanya apa? Keinginan mata. Kita hidup di dalam kota yang penuh dengan godaan, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Apalagi kita yang melayani Tuhan. Khotbah kita, pelayanan kita bukan ditentukan kepandaian kita berbicara, kepandaian kita bernyanyi, tapi ditentukan apa yang kita lakukan waktu orang tidak lihat. Amin. Apa yang kita lakukan waktu orang tidak lihat, itu yang menentukan pelayanan kita. Saya tidak terlalu suka dengan pendeta yang membanggakan diri karena dia pintar bicara. Khotbah kita tidak ditentukan dari kita pintar bicara. Pintar bicara baik. Tapi khotbah kita bisa menjangkau orang, menyelamatkan orang. Itu tergantung dari hidup kita. Kita hidup di dalam kebenaran atau tidak. Jemaat bertumbuh ditentukan dari para pemimpin. Karena firman Allah berkata bahwa berkat urapan minyak itu mengalir dari kepala, ke janggut, ke jubah. Jubah itu belakangan ya. Kalau kita gambarkan jubah itu adalah jemaat, tubuh itu adalah jemaat, kepala itu adalah pemimpin. Duluan dari pemimpin. Para pelayan yang berdiri di sini. Kita hidup benar waktu orang tidak lihat atau tidak. Kalau para pemimpin tidak hidup benar, tidak heran jemaat tidak bertumbuh. Karena berkat itu mengalir dari atas. Dari pemimpin. Tapi kalau kita semua hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka tak usah takut. Hidup kita akan membawa berkat, membawa terang bagi banyak orang. Amin. Hari ini saya sangat diberkati ya dengan kebaktian di sini. Dan saya percaya Roh Kudus ada di sini. Saya diberkati, saya melihat jemaat begitu luar biasa memuji menyembah Tuhan. Saya percaya itu karya Roh Kudus dan kita hanya perlu terus menjaga apa yang Roh Kudus lagi kerjakan di tempat ini. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mengalirkan berkat kepada orang lain. Lewat kehidupan kita orang-orang akan dibenarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya sering pergi ke daerah pelayanan untuk berkhotbah. Terkadang di Jakarta sini setiap hari, hampir setiap hari ada orang-orang yang punya masalah serius yang menelpon saya. Untuk minta dikuatkan, didoakan, diberi firman. Dan saya selalu melayani mereka. Walaupun saya baru bangun tidur, saya tetap akan melayani. Walaupun saya lagi capek perjalanan, saya tetap akan melayani mereka. Dan saya tidak pernah berpikir nanti apa yang akan saya omong. Nanti apa yang akan saya bicarakan. Karena saya tahu kalau saya punya Roh Kudus, maka saya akan mengalirkan berkat bagi orang lain. Saya tidak perlu pikir. Setiap kali orang telepon, saya langsung angkat, saya langsung pelayanan mereka. Dan seperti yang saya pernah katakan, ada orang yang hampir bunuh diri, hari ini jadi pelayan Tuhan. Hari ini melayani Tuhan.
Saudara, kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara tak usah takut. Karena kalau saudara mau melayani Tuhan, Bapak Ibu saudara mau melayani Tuhan, pada saat kita mau berbicara, firman Allah katakan dia akan menaruh perkataan itu dalam mulutmu. Engkau tidak perlu takut. Tuhan akan membuat engkau menjadi berkat. Tanpa engkau sadar pun Tuhan akan membuat engkau menjadi berkat. Oleh karena itu kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 7 ayat 55. Ketika anggota-anggota agama, mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di ayat yang ke-55 dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara, karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia mampu berkhotbah di depan orang-orang yang akan membunuh dia. Waktu dia melihat muka mereka sudah penuh dengan kemarahan, angkara dan ingin membunuh dia, dia terus berkhotbah. Apa yang kita belajar di sini? Karena penuh dengan Roh Kudus, Stefanus tetap setia di dalam hidupnya, Stefanus tetap setia di dalam pelayanannya, walaupun di tengah-tengah lembah kematian. Dia tidak takut sama sekali. Saudara, kita semua rindu kan untuk setia kepada Tuhan walaupun di dalam kondisi yang tidak baik. Tapi apakah kita mampu? Waktu kita penuh dengan Roh Kudus akan memberi kita kemampuan untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam berbagai macam penderitaan yang akan datang. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Dia bukan setia waktu hidup enak. Waktu Tuhan menjawab semua doa, waktu bisnis lagi lancar, dia setia. Waktu beberapa detik lagi dia akan dibunuh, dia tetap memilih melayani Tuhan. Dia bisa saja berhenti berkhotbah dan lari, tapi dia memilih tetap melayani Tuhan. Dan Alkitab berkata, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau engkau mau setia ikut Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus. Ada kesulitan yang akan datang dalam hidup kita. Hidup ini hanya rangkaian masalah. Artinya selalu akan ada masalah di dalam kehidupan kita. Dan terkadang masalah membuat orang jauh dari Tuhan. Terkadang masalah membuat orang meninggalkan Yesus, pindah kepada kepercayaan lain. Tapi kalau kita mau melihat diri kita setia kepada Tuhan, seperti Tuhan setia kepada kita, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Ayat yang 60 tadi dikatakan bahwa sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, sementara dilempar dengan batu, Stefanus punya satu doa. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tuhan ampunilah mereka. Ada manusia yang bisa begini? Adakah manusia yang bisa begini?
bisa melakukan hal seperti ini kalau bukan karya Roh Kudus? Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia mampu mengampuni. Dia mampu memberi pengampunan sambil dia dilempari dengan batu. Sambil dia dijahatin, dia bisa memberi pengampunan. Saudara, hal ini hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Stefanus tidak akan mampu kalau Roh Kudus tidak memenuhi dia. Saudara, dan pengampunan itu adalah pintu menuju berkat. Pengampunan itu selalu menjadi pintu menuju berkat, menuju mujizat, menuju kemuliaan. Saya dengar bahwa papa saya, Pak John Adu, sering berkhotbah di sini dulu. Ya, sering berkhotbah di sini. Nah, saya cerita sedikit pelayanan beliau di NTT. Waktu beliau buka gereja pertama di NTT, dia dianggap sebagai penyesat. Karena waktu itu hanya ada gereja tradisional, gereja gemit. Dan gereja gemit itu menganggap gereja yang pakai tepuk tangan, pakai alat musik, doa nangis-nangis, doa angkat tangan itu gereja sesat pada waktu itu. Tapi sekarang banyak gereja gemit yang sudah pakai alat musik juga. Yang sudah tepuk tangan juga. Tapi waktu itu seluruh kota Kupang menganggap papa saya itu sesat. Jadi kita nih aliran sesat waktu itu, Om. Pernah ada orang yang ngomong ke saya tentang papa saya karena dia tidak tahu saya anaknya Pak John Adu. Dia bilang, kenal gak Pak John Adu? Itu gereja sesat. Masa doa pakai nangis? Masa pakai alat musik di gereja? Itu kan tidak rohani. Saya hanya iya. Terakhir teman saya kasih tahu, ini anaknya Pak John Adu. Dia malu setengah mati. Gereja kami pernah pemerintah kirim bulldozer. Yes. Pemerintah kirim bulldozer di depan gereja siap hancurin gereja kami. Karena waktu itu mungkin gereja belum ada izin dan kita dipersulit. Namanya juga dianggap gereja sesat. Jadi GSJA itu kepanjangan dari apa saudara? Gereja Sesat John Adu. Nah, jangan pernah lupa itu. Sampai segitunya GSJA itu dirubah menjadi Gereja Sesat John Adu. Jadi gereja kami itu pernah mau di bulldozer. Bulldozer udah di depan, pemerintah kirim. Saudara, papa saya berlutut di dalam gereja tidak mau keluar. Dengan pendoa-pendoa semua di dalam gereja, berlutut berdoa. Mama saya yang keluar. Mama saya keluar dan bicara kepada mereka. Dan saudara tahu mama-mama orang timur? Ya kan? Mereka tidak keluar dan dengan sopan santun, saudara. Ada apa Pak? Oh tidak. Orang bilang kalau mama-mama orang timur itu main sinetron. Itu yang peran antagonis udah mati di episode pertama. Saking kasarnya mama-mama timur. Mama saya keluar langsung teriak, kalian mau apa di sini? Kalian tidak tahu ini rumah Tuhan. Kalian berani. Dan hari itu bulldozer tidak jadi meruntuhkan gereja kita. Dan kita hidup, papa saya buka sekolah Alkitab sama seperti di sini ya. Tapi sekolah Alkitab kita gratis. Waktu itu kita tidak ada uang. Saya masih kecil, saya ingat. Kita tidak ada uang, tapi papa saya buka sekolah Alkitab gratis. Satu saat tidak ada uang, buka sekolah Alkitab. Coba kalau bayar kan kita ada makan minum kan, gampang begitu. Satu saat kita tidak ada uang untuk makan minum. Dan anak-anak sekolah Alkitab terancam kelaparan hari itu. Karena kita tidak ada uang. Mama saya datang lapor ke papa saya. Bahwa kita tidak ada uang lagi untuk makan hari ini. Tidak ada uang lagi untuk makan hari ini. Langsung Pak John Adu bilang,
hanya satu kalimat yang keluar. Beriman. Dan dia jalan tinggalkan mama saya. Dia hanya bilang beriman dan dia tinggalkan mama saya. Jadi itu bertahun-tahun itu hanya hidup dengan iman. Makan itu kita beriman. Tapi senang juga ya dibentuk dalam keadaan seperti itu. Kita menjadi hamba Tuhan yang tidak takut kalau tidak ada uang. Jadi waktu saya selesai sekolah Alkitab, saya lihat teman-teman sekolah Alkitab saya beberapa mulai karena tidak ada makan minum, mereka menawarkan diri untuk berkhotbah. Supaya mereka bisa makan. Puji Tuhan, karena saya dididik dengan baik, dengan keras. Jadi saya tidak termasuk dalam golongan itu. Kami belajar hidup dengan iman di Jakarta, benar di Jakarta. Hidup dengan iman. Kami tidak pernah pergi cari khotbah di mana-mana supaya dapat PK, supaya bisa makan. Saya pernah ditawar satu gereja waktu 10 tahun lalu untuk melayani di gereja mereka dengan gaji 4 juta, waktu itu sudah gede. Sekali khotbah saya dikasih 2 juta. Saya bayangkan kalau saya 3 kali khotbah sebulan saya tidur. Udah cukup. Saudara, saya tolak mereka. Saya bilang saya bukan hamba uang. Saya hamba Tuhan. Kalau kalian datang ngomong jiwa-jiwa, mungkin saya pertimbangkan gereja kalian. Tapi kalian datang langsung ngomong uang, minta maaf. Saya tolak. Jadi saya diajarkan oleh orang tua untuk jadi hamba Tuhan, hidup dengan iman. PK tidak ada yang salah dengan PK itu Alkitabiah. Tapi jangan kita khotbah untuk itu. Jangan kita pelayanan untuk itu. Itu Alkitabiah, itu hak para pelayan. Tapi jangan kita melayani untuk itu. Amin. Wah, amennya lemas. Hidup dengan iman. Orang percaya hidup oleh iman. Belajar hidup dengan iman. Kita akan kenal Tuhan waktu kita mulai belajar hidup dengan iman. Jadi waktu itu mama saya pergi ke pasar tanpa bawa uang karena dia percaya dia harus hidup oleh iman. Dia pergi ke pasar Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai pasar orang kasih dia uang. Ada orang kasih dia uang dan itu pas untuk makan satu keluarga dan puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Makan satu keluarga dan seluruh anak sekolah Alkitab makan. Mari kita ada Roh Kudus itu indah. Karena kita mampu bertahan di dalam berbagai macam tekanan. Dan iman kita akan bangkit waktu ada tekanan itu. Saudara, sampai hari ini saya tidak pernah tidak makan. Saya baru 5 tahun, pelayanan 5 tahun itu hidup, 5 tahun hidup dengan iman. Tidak tahu uang dari mana untuk makan. Ada bantuan dari BPD saya tolak. Ada orang BPD sini minta maaf ya. Saudara tahu yang saya tolak berapa? 40 juta kalau tidak salah per tahun. Baik atau tidak itu tolak? Saya tolak karena ada sedikit kendala yang saya tidak nyaman. Bukan BPD yang salah ya, ada oknum. Ada oknum yang membuat sistem itu seperti tidak bagus. Saya tolak Bapak Ibu. Butuh. Saya aja tidak tahu besok mau makan apa. Butuh. Tapi di dalam penderitaan kita hamba-hamba Tuhan harus belajar setia. Itu hamba Tuhan sejati. Itu hamba Tuhan sejati. Dan itulah urapan yang menyertai pelayanan kita. Bukan jago kita berkhotbah, bukan jago kita bernyanyi, bukan hebat kita main musik, bukan hebat kita penginjilan, bukan, tapi integritas. Di dalam penderitaan apa yang kita buat? Kalau kita hamba Tuhan dalam penderitaan kita lari, bagaimana jemaat? Tidak heran di Jakarta, saya ngeband dulu, saya punya album dulu, saya keliling Jakarta, saya sering diundang.
Jadi saya cukup tahu kondisi banyak gereja di Jakarta. Saya pernah di salah satu gereja di Kelapa Gading, saya diminta, band saya diminta diundang begitu. Kemudian pendetanya naik khotbah, setelah pujian penyembahan pendetanya naik khotbah, khotbahnya porno dari awal sampai habis. Dan dia seperti bahasa tubuhnya mengharapkan supaya orang tertawa waktu dia bicara. Saya tidak mungkin tertawa dong. Walaupun saya pemain musik, tapi saya hamba Tuhan waktu itu. Saya tidak tertawa. Dan dia ngomong saya dari depan mimbar, dia bilang, munafik lu. Saya tidak pusing. Saya tidak pusing karena saya tahu dia salah. Dia salah. Bapak Ibu, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita mampu setia di dalam keadaan yang sukar. Dan hidup kita kan tidak akan selalu sukar. Kita menabur di masa sukar. Masa sukar itu seperti masa menabur. Kalau setelah masa menabur pasti akan datang masa menuai. Akan datang masa penuh kemuliaan. Masa-masa kebaikan. Masa-masa penuh kemurahan. Setia dulu di masa sukar. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Di dalam keadaan sulit itulah musim menabur. Jadi waktu kesulitan datang kita kasih ingat diri kita sendiri. Terus menabur. Karena ini musim menabur. Setelah musim menabur akan datang musim menuai. Firman Allah berkata, orang yang kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Terus menabur, jangan kecewa, jangan lemah, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena kalau kita lemah, kita tidak akan menuai. Terus setia menabur di masa kesulitan, terus memberi diri kita semangat. Terus mengkhotbahkan diri kita hal-hal yang baik, kebenaran. Supaya kita tidak menjadi lemah, karena orang yang tidak menjadi lemah, dia yang akan menuai. Dan konsep tabur tuai Bapak Ibu tahu, menuai itu selalu jauh lebih besar dari apa yang kita tabur. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita tanam 1 biji mangga, apakah nanti musim panen datang kita hanya panen 1 buah mangga? Gara-gara kita tabur 1 biji mangga? Tidak. Yang kita tabur begitu banyak buah mangga. Makanya musim menuai itu kita akan menuai dengan sorak-sorai. Firman Allah berkata kita seperti orang yang bermimpi. Kita seperti orang yang bermimpi. Kenapa? Kita taburnya dikit. Tuainya berlipat kali ganda. Makanya tetap menabur. Pak John Adu, minta maaf ya mungkin. Saya cerita bapak saya banyak. Dia menabur 10 tahun pelayanan tanpa duit. Setelah 10 tahun pelayanan tanpa duit dia buka sekolah Alkitab. Tapi hari ini beliau sudah buka sekitar 300 gereja sidang jemaat Allah di NTT. Dia menabur, dia menuai jauh lebih besar dari apa yang dia tabur. Ada 300 lebih gereja GSJA di NTT. Itu semua keluar dari sekolah Alkitab tadi yang tidak ada makanan itu. Jadi mari kita setia menabur. Mari kita setia menabur. Dan nah ini cerita yang terakhir. Kita pernah difitnah. Adik perempuan saya sekarang pelayanan di Bali. Pernah difitnah. Kita pernah difitnah, adik saya perempuan saya pernah difitnah bahwa dia sudah kurang ajar dengan pacarnya. Saudara tahu yang fitnah apa? Pendoa. Pendoa yang dipercaya satu gereja percaya kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa dia lihat ini, dia berdoa dia lihat itu, dia berdoa dia lihat orang ini lagi begini. Satu gereja percaya. Dia bilang adik perempuan saya sudah kurang ajar dengan pacarnya. Mama saya jatuh lemas di rumah. Karena namanya pendoa yang ngomong. Bagaimana jemaat tidak percaya?
Kemudian ada jemaat yang sudah percaya, naik ke depan nyanyi, nama baik lebihlah berharga daripada emas dan perak. Kita disindir dari atas mimbar. Tapi ini jemaat-jemaat, ini orang-orang yang bermasalah sudah keluar semua dari gereja karena malu. Jadi akhirnya adik perempuan saya dibawa ke dokter untuk diperiksa. Benar atau tidak? Dan kita punya hasil dari dokter bahwa adik saya tidak seperti yang dibicarakan. Tapi nama kita satu keluarga sudah hancur. Mereka ada 2 orang yang fitnah, dua-duanya pendoa, satunya orang berpendidikan tinggi. Salah satu dosen di sekolah Alkitab kita. Kemudian Tuhan datang bukan Tuhan datang mungkin ya. Dia rasa, salah satu dari yang fitnah kita ini, dia rasa hari itu malaikat maut mau cabut nyawanya dia. Jadi dia rasa, dia gemetar ketakutan di rumahnya, dia lari datang ke rumah kami, langsung lari berlutut di depan kaki bapak saya. Dia bilang, minta ampun Bapak, kami sudah salah. Mohon diampuni, kalau Bapak tidak ampuni ini hari saya mati. Papa saya bilang begini, kami sekeluarga sudah mengampuni kamu pada saat kamu memfitnah kami. Dia pulang, dia tidak jadi mati. Tapi setelah itu adik perempuan saya Tuhan buka jalan berangkat sekolah Alkitab di Hillsong. Dan sekarang dia buka Hillsong di Bali. Kita mampu mengampuni pertama karena Roh Kudus ada. Kita mengampuni, kita bisa gebukin dia. Oh bisa sekali. Bisa. Iya kan? Kalau tangan tidak kuat masih ada batu, begitu loh. Bisa. Tapi kami memilih mengampuni. Setelah kami mengampuni, semua pelayanan kami Tuhan angkat. Papa saya harus keliling khotbah di banyak negara. Ada perempuan saya buka Hillsong di Bali. Tidak mungkin waktu itu kita berpikir bahwa ada perempuan kami akan bisa menggembalakan Hillsong. Itu tidak pernah terpikir. Tapi apa yang kita tabur, kita akan tuai jauh. Jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Oleh karena itu kita butuh penuh Roh Kudus supaya kita mampu mengampuni. Pengampunan adalah pintu berkat. Ingatlah, setiap kali engkau mengampuni orang, ada berkat di balik itu. Ada berkat di balik itu. Ada kemuliaan di balik itu. Saya tidak mau melanjutkan khotbah saya, masih ada 2 poin, tapi saya pikir saya akan cepat saja. Bagaimana supaya kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Roh Kudus diberikan kepada orang yang mau hidup kudus. Mau, bukan mampu. Mau hidup kudus. Jadi murid-murid yang pertama mereka serahkan hidup kepada Tuhan 3,5 tahun melayani sama-sama Tuhan. Mereka yang pertama kali dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi definisi kekudusan itu sebenarnya apa? Apakah orang kudus itu tidak pernah berbuat salah? Orang kudus bisa berbuat salah. Karena Petrus dia menyangkal Yesus. Setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia masih berlaku munafik. Setelah penuh Roh Kudus loh, Petrus masih berlaku munafik. Benar ya? Terus Paulus berkata bahwa aku melakukan apa yang aku tidak ingin lakukan. Kira-kira apa yang Paulus tidak ingin lakukan? Apa yang benar yang Paulus tidak ingin lakukan atau apa yang salah? Tentunya apa yang salah yang Paulus tidak mau lakukan. Tapi Paulus bilang itu yang dia lakukan. Artinya kita hidup kudus ini bukan berarti kita tidak bisa jatuh, tidak bisa gagal. Kita hidup kudus ini kita berusaha hidup kudus, kita berusaha hidup benar, dan dalam usaha kita masih bisa jatuh. Tapi orang yang benar, orang-orang benar jatuh dia akan bangkit. 7 kali orang benar jatuh dia bangkit. Kekudusan itu definisinya lebih kepada konsisten ikut Tuhan. Karena kalau sempurna, sampai hari ini tidak ada satu hamba Tuhan yang sempurna. Yang Tuhan minta sebenarnya konsisten, jatuh bangkit lagi.
Beberapa minggu yang lalu, mungkin 1-2 bulan yang lalu saya berkhotbah, saya katakan bahwa yang Tuhan mau adalah kita bertindak dengan cepat. Untuk melakukan satu kebenaran kita harus bertindak dengan cepat, jangan menunda-nunda. Masih ingat ya? Nah itu, waktu dosa masih di pikiran kita cepat-cepat bertobat. Waktu dosa masih di hati kita cepat-cepat bertobat. Jangan menunda. Menunda itu yang membuat kita gagal. Jadi kudus itu sebenarnya lebih kepada konsistensi kita ikut Tuhan. Karena sepanjang cerita para rasul itu mereka juga punya kelemahan. Mereka masih berantem. Paulus berantem sama Markus, sama Barnabas, pernah. Mereka sampai pisah. Satu tim sampai pisah gitu. Saudara, kalau kita mau konsisten, urapan tidak akan hilang dalam hidup kita, bahkan ditambahkan. Walaupun kita masih punya kelemahan. Urapan ditambahkan. Nah, jadi pertama adalah kita hidup kudus. Kedua adalah kita hidup di dalam misi. Kisah Rasul, di dalam Kisah Para Rasul berapa ini? Aduh, saya lupa tulis, tapi bunyinya begini. Ayat 4, ayat 5, ayat 8. Pada suatu hari, ini Kisah Para Rasul 2 ya, kalau tidak salah, 2 atau 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus pertama kali diberikan kepada murid-murid yang sudah 3,5 tahun hidup di dalam misi. Nah ini. Tujuan Roh Kudus diberikan untuk melanjutkan pekerjaan misi. Tapi diberikan kepada orang yang sudah 3,5 tahun hidup di dalam misi. Nah kalau kita tidak hidup di dalam misi, Roh Kudus bukan untuk kita. Karena Roh Kudus diberikan untuk orang yang hidup di dalam misi, untuk melanjutkan misi itu. Dulu mereka bermisi sama-sama dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus terangkat, mereka bermisi sama-sama dengan Roh Kudus. Jadi kenapa orang Kristen tidak mengalami kuasa Roh Kudus? Karena orang Kristen tidak hidup di dalam misi. Makanya di gereja saya menganjurkan semua jemaat, saya mengajarkan semua jemaat untuk hidup dalam misi. Dan saya bilang misi itu gampang, bukan pergi khotbah saja. Kita ajak orang ke gereja, itu pekerjaan misi. Kita ajak orang yang belum bertobat ke gereja, itu pekerjaan misi. Dia mau datang atau tidak, bukan urusan kita. Terkadang kan kita berpikir dia datang tidak ya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita ajak dia ke gereja. Waktu kita ajak dia ke gereja, dan di gereja Roh Kudus melawat dia bertobat, bukankah ajak orang itu pekerjaan misi yang luar biasa? Pekerjaan misi yang luar biasa. Dan kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, kita harus hidup di dalam misi. Saudara, satu-satunya pesan sebelum Yesus naik hanya pergi beritakan Injil. Amin. Sebelum Yesus naik ke surga tidak ada pesan lain. Satu, pergi beritakan Injil. Seolah-olah semua yang Yesus khotbahkan kepada murid-muridnya itu untuk mempersiapkan mereka untuk amanat agung. Jadi ujian yang terakhir, pesan yang terakhir adalah pergi memberitakan Injil. Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Karena tidak hidup di dalam misi. Kenapa? Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang hidup di dalam misi. Dan misi bukan hanya kita melayani di sini. Bukan hanya kita pergi khotbah di tempat lain. Ajak orang ke gereja. Ada jemaat yang sudah 1 bulan tidak gereja. Pergi kunjungi. Itu pekerjaan misi. Kita di kamar kita berdoa buat orang diselamatkan. Kemudian kita keluar kamar kita ketemu orang itu. Ajak dia ke gereja. Saya bilang ke badan pengurus. Kalian mau hidup di dalam misi. Lihat ini jemaat begini banyak. Jemaat kita belum sebanyak di sini, baru 50-an orang. Saya bilang lihat jemaat, lakukan pekerjaan misi. Tak usah cari jiwa di luar, di dalam masih banyak. Kenapa pergi cari di luar? Di dalam juga banyak yang membutuhkan lawatan Tuhan, membutuhkan pemulihan, membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Saya bilang ke para pelayan saya begitu.
Karena kalau para pelayan tidak hidup dalam misi, bagaimana jemaat bisa hidup dalam misi? Mulai dari para pelayan dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hari ini sebagai hamba Allah, sebagai abdi Tuhan, saya mau meminta kita semua hidup dalam misi. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang hidup di dalam misi untuk melakukan pekerjaan misi. Kalau kita tidak hidup dalam misi, kita seperti laut mati. Saudara tahu laut mati? Laut mati itu dia menerima air dari sungai Yordan. Artinya air dari sungai Yordan itu hidup kan? Menghidupkan banyak pertanian, banyak peternakan. Sampai di tempat di laut mati dia menjadi tidak ada kehidupan, tidak ada ikan yang hidup di sana. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Kenapa terjadinya laut mati? Karena waktu air itu mengalir, air dari sungai Yordan mengalir ke tempat itu tidak mengalirkan lagi air itu ke tempat lain. Dia tampung buat dirinya sendiri, kemudian dia menjadi laut mati. Khotbah-khotbah yang luar biasa yang kita dengar, urapan hadirat Tuhan yang luar biasa kita dengar, tapi kita tidak salurkan ke orang lain, kita jadi laut mati. Firman Allah berkata bahwa kalau engkau minum daripadaku, maka dari dalam hatimu akan keluar aliran-aliran air kehidupan. Harus keluar aliran-aliran, gak boleh nampung di situ saja. Gak boleh nampung buat diri kita. Harus dikeluarkan bagi orang lain juga. Mendoakan orang lain, kunjungi orang lain. Apalagi kalau ada teman yang sakit, kunjungi, doakan. Baca firman buat dia. Itu pekerjaan misi. Mari kita tunduk kepala. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah. Mari kami angkat tangan ke sorga. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari kami bangkit berdiri, berseru kepada Yesus, berseru kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Biar engkau haus akan Tuhan hari ini, engkau haus akan Roh Kudus hari ini. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah.
Tuhan mengalirlah. 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 Roh Kudus. Mengalirlah. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Mengalir. Oh, haleluya. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan ku, pulihkan ku, pulihkan ku, pulihkan, pulihkan. Mengalir, mengalir, mengalir. Pulihkan setiap hati, pulihkan setiap hati. Karena Roh Kudus membuat engkau berhenti berbuat dosa. Roh Kudus mampu membuat engkau menolak kenikmatan dosa. Roh Kudus mampu membuat engkau setia waktu engkau di dalam masalah. Roh Kudus mampu membuat engkau menabur dengan air mata. Dan sampai waktunya tiba, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Engkau butuh Roh Kudus untuk engkau setia di masa-masa sukar. Di dalam berbagai macam pergumulan, engkau akan setia, engkau butuh Roh Kudus. Engkau menabur di masa susah, itulah musim menabur. Jangan lari dari masa sukar, itulah waktu yang tepat untuk menabur. Dan jangan menjadi lemah, karena Allah itu setia. Allah itu adil, Dia akan membuat engkau menuai dengan sorak-sorai, menuai dengan berlipat kali ganda. Di balik pengampunan ada mujizat, ada kemuliaan. Tuhan mau engkau melepaskan pengampunan. Dan engkau butuh Roh Kudus supaya engkau terus dimampukan untuk mengampuni. Engkau butuh Roh Kudus supaya engkau dimampukan untuk mengampuni. Haleluya. Pengampunan adalah pintu berkat. Pengampunan adalah pintu urapan. Pengampunan adalah pintu menuju kemuliaan. Engkau butuh melalui pengampunan untuk sampai kepada kemuliaanmu. Engkau butuh melalui pengampunan. Tidak ada alasan untuk mengampuni. Sudah tidak ada alasan, tidak ada keuntungan engkau mengampuni, ampuni. Haleluya. Karena itu jalan, pintu menuju berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan.
kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya, 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 haleluya. Hiduplah dalam kekudusan, maka Roh Kudus akan memenuhi engkau. Berusaha hidup. Kekudusan bukan berarti engkau tidak pernah gagal. Kekudusan bicara mengenai konsisten. Setiap engkau gagal, engkau cepat-cepat bangkit. Waktu dosa itu masih kecil, engkau cepat-cepat selesaikan. Konsisten ikut Tuhan. Itulah kekudusan. Haleluya. Hiduplah dalam kekudusan. Percayalah bahwa hidupmu setiap hari akan dituntun Roh Kudus. Akan dipenuhi Roh Kudus. Dari pagi engkau bangun sampai kembali tidur malam, engkau dipenuhi Roh Kudus. Hiduplah dalam misi, jangan seperti laut mati. Hiduplah dalam misi, jangan seperti laut mati. Rohani kita akan seperti laut mati. Tidak ada kehidupan kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri. Engkau mau dipenuhi Roh Kudus, jangan pernah hidup untuk diri sendiri. Keluar dan jadi saksi. Keluar dan jadi saksi. Kunjungi orang-orang yang sudah lama tidak gereja. Kunjungi orang-orang yang dalam masalah, doakan. Kunjungi orang-orang yang sakit, doakan. Jangan tampung khotbah-khotbah yang luar biasa untuk dirimu sendiri. Karena engkau akan jadi seperti laut mati. Tapi harusnya dari hati kita keluar aliran-aliran kehidupan. Aliran-aliran air kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Maka Roh Kudus akan memenuhi engkau. Kita akan dipenuhi Roh Kudus. Dan kita akan berkemenangan. Kita akan setia sampai mati. Kita akan setia di dalam berbagai macam pergumulan. Kita akan dimampukan berkemenangan. Waktu Roh Kudus memenuhi engkau, dia mengerami engkau. Maka hal-hal yang baik akan keluar dari hidupmu. Haleluya. Haleluya. Mari kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Geraya Engkau beri bab hari Tuhan adakan. Syukur bagi Tuhan Yesus. Anugerah yang Engkau beri Bapa hari ini Tuhan adakan. Syukur bagi Bapa hari ini, Bapa hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Dan baiklah, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih Pak Jason. Ya, jadi saya keingetan papanya, Jonah. Untuk saya cepat rubah ya, cepat rubah. Puji Tuhan. Pak Jason, terima kasih untuk firman Tuhan.
yang telah menguatkan kita. Dan kembali kita akan kembali kepada misi untuk memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan baiklah kita akan menyanyi satu pujian. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Puji Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dengan darah Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, nama-Mu. Yesus, Yesus, nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kami telah sampai di ujung acara kami Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu masih tetap terasa Tuhan. Dan kuasa Roh-Mu akan mengalir terus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menerima kekuatan yang baru selalu dari Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh Jason Tuhan. Engkau mau berkati beliau Tuhan. Engkau mau berkati akan pelayanannya Tuhan. Engkau berkati akan keluarganya Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat kami yang telah hadir pada pagi ini juga ke dalam tangan-Mu. Apabila mereka tidak dapat hadir karena mereka sakit Tuhan, atau mereka dalam keadaan yang lemah Tuhan, Engkau Tuhan tolong Tuhan supaya Engkau lawat mereka dan sehingga mereka boleh hadir kembali di minggu yang akan datang. Engkau tidak pernah lupa untuk menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur milik Allah yang sangat luar biasa. Mari Bapak, Engkau juga mau tolong bagi jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Engkau menguatkan, Engkau memberkati Tuhan. Dan biarlah kami mau menerima kebenaran dari firman-Mu dan kami mau melakukannya Tuhan. Kami serahkan jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang indah daripada Bapa. Berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.